Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama untuk hadir di tempat ini untuk merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan hari demi hari. Tuhan, kami datang bersama-sama di tempat ini untuk beribadah Tuhan Yesus, untuk bersama-sama Tuhan Yesus mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan Yesus rela mati di kayu Kalvari Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus. Pakailah hidup kami Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku
Yesus Engkau, Yesus Tuhan yang terbaik. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Dia, sembah Dia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Yesus, tiada terselami ya Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, God is so good to me, God is so good to me. Yes Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selama-lamanya kan ku nyatakan besar setiamu Katakan sekali lagi, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji-Mu Tuhan. Mari sebelum memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita lambaikan tangan kita yang sedang memuji Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari semuanya kita memuji Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia berkata bagi kita semua, kuat dan berkuasa. Amin. Alam
semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Is our God. Haleluya, mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Semua yang katakan, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, Is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita katakan, Great is our God. Haleluya, kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya, mari semuanya siap duduk kembali. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk hadir dalam gereja anak pada hari Minggu, 1 Juni 2025 pada pukul 9 pagi. Bertempat di Gereja Betania Stoya, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Ibadah ini akan dilayani oleh Kakak Yanti. Ajak anak-anak untuk mereka bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang bagi kamu-kamu yang masih SMA dan kuliah untuk tergabung dalam ibadah Youth. Youth Service diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam bertempat di Gereja Betania Stoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Untuk ibadah Youth, Sabtu depan, tanggal 31 Mei 2025, akan dilayani Bapak Gembala Sidang kita, Pastor Michael Novelino. Jangan lupa ya, kami tunggu kehadirannya. Hadirilah ibadah Raya Minggu Gereja Betania Stoya Pontianak. Ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali ibadah,
Ibadah pertama pada pukul 9 pagi, ibadah kedua pada pukul 11 siang, dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah Minggu 1 Juni 2025 akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior kita, Pendeta Dr. Samuel Sianto. Ajak semua orang yang kita kasihi untuk bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan dan hidup kita diubahkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dapat memberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau dapat melalui kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur secara online dapat mengirimkan melalui rekening gereja saat ini, yaitu rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia dengan nomor rekening 44060111127. Demikian Yestoya News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberkati hamba-Nya Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap firman yang akan ditaburkan, biarlah kami dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami Bapa. Berkati di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus mau mendengarkan dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Inilah doa-doa ucap syukur kami, doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu
sembah Tuhan Yesus. Kudus-kuduslah Tuhan, oh Bapa. Mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kudus Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Tuhan mengikuti setiap kami. Damai sejahtera surga memenuhi setiap kami saat ini. Di ruangan tempat ini maupun kami menyaksikan ibadah secara online. Kudusan Tuhan menjamahkan. Kemuliaan Tuhan penuhi kami. Damai sejahtera-Mu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan lingkupi setiap kami. Kekudusan-Mu Tuhan lingkupi setiap kami. Damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami. Kemuliaan Tuhan berada bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu kebenaran kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Dan ini setiap kami orang-orang tebusan-Mu Tuhan. Dan kami mau pegang janji firman-Mu. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menyediakan tempat bagi setiap kami di dalam kerajaan surga. Di dalam Tuhan Yesus surga itu kepastian. Dan kami mau hidup di dalamnya Bapa. Berbicara bagi setiap pribadi kami Tuhan pada saat ini Bapa. Dimanapun kami berada pada saat ini, baik secara online maupun kami menyaksikan ibadah secara onsite, kami percaya Allah Roh Kudus jamah setiap kami. Kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, orang-orang yang berkemenangan diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk berkati benar firman Tuhan bersama-sama, setiap kita mau berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Kita boleh berikan salam kanan kiri depan belakang kita dengan senyuman. Katakan Tuhan Yesus dahsyat saudara. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin saudara. Amin. Sekali Tuhan Yesus selamanya tetap Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mewakili setiap para pengerja buat saudara mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita bersyukur Yesus yang naik ke surga pasti akan datang kembali. Amin saudara. Tuhan Yesus yang datang dari surga naik kembali ke surga pasti akan datang kembali. Amin. Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Mari sama-sama kita mau baca saudara. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jadi pada waktu itu Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Murid-murid Tuhan Yesus terpesona, kagum karena hal ini sebuah pemandangan yang
menakjubkan saudara. Ya, karena tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada sesudahnya. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang hari raya saudara, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah sesuatu hal yang unik saudara. Katakan unik saudara. Sesuatu hal yang unik. Kenapa unik? Karena hanya kita yang merayakan tokoh dalam agama yang datangnya dari surga ke dalam dunia, kemudian dia naik kembali ke surga. Jadi dipastikan bahwa saudara, Yesus Kristus datang dari surga ke dalam dunia, dan hari ini kita merayakan Yesus Kristus naik kembali ke surga. Jadi Yesus datang dari surga ke dalam dunia untuk memberitahukan kepada setiap kita saudara, yaitu tentang apa? Kehendak Bapa di surga, tentang surga itu sendiri, tentang bagaimana jalan ke surga, dan kepastian tentang surga itu. Jadi kalau ada orang bilang, kamu bicara surga, 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 jalan ke surga, surga itu pasti, memangnya kamu sudah pernah pergi ke surga? Puji Tuhan saudara, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, semua tentang surga, jalan ke surga, kepastian masuk surga, semuanya ada di dalam Alkitab. Amin saudara, semuanya ada di dalam Alkitab. Amin. Firman Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Loh, kok kamu bisa yakin? Kenapa bisa yakin saudara? Kenapa? Kenapa kita bisa yakin yang disampaikan di dalam Alkitab benar-benar memberitakan tentang surga yang pasti, jalan ke surga, kepastian tentang surga. Kenapa kita bisa yakin saudara? Karena yang menyampaikan tentang surga itu berasal dari surga itu sendiri. Ada amin. Amin saudara. Makanya sekali Yesus tetap, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Makanya kita percaya saudara. Ya, karena yang memberitakan tentang surga, jalan ke surga, yang memberitakan itu dia berasal dari surga. Amin. Makanya kita bisa percaya, kita bisa yakin ada kepastian. Ilustrasi sederhana saudara. Contoh, saat kita bertanya tentang rumah makan saudara. Kamu sudah pergi ke sana belum? Bagaimana masakan babi di sana? Wih, enak. Pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Kayak gitu kan. Kalau ke sana lewat jalan mana ya? Kok dicari susah banget. Oh, lewat sini, nanti ke sini, nanti ke sini. Nah, nanti tempatnya di situ. Nah, kalau kita mendengar informasi seperti ini saudara, kita percaya enggak? Kita percaya. Kenapa? Karena dia dari sana. Karena dia pernah ke sana. Nah, nanti petunjuk jalannya kita ikuti enggak saudara? Kita ikuti. Karena dia dari sana. Dia pernah ke sana saudara, betul? Nah, ada kepastian surga di dalam Tuhan Yesus. Kenapa dia naik ke surga? Karena dia berasal dari surga dan dia harus kembali ke surga. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, buat murid-murid kejadian ini sangat mengejutkan saudara. Ya, sangat mencengangkan saudara. Jadi saat mereka bersama Tuhan Yesus lagi mengajar mereka, Tuhan Yesus lagi berkata-kata kepada mereka, yang mereka lagi ber-FA ya saudara ya. Mereka lagi family altar, tiba-tiba kaki Tuhan Yesus melayang. Wih. Tiba-tiba kaki Tuhan Yesus apa? Melayang. Wih. Wow, asik tuh saudara ya. Ya saudara bisa bayangkan saudara, kalau saat ini saya lagi khotbah sekarang, tiba-tiba kaki saya terangkat, melayang saudara. Melayang saudara. Takut nggak? Ya kenapa saudara? Ya kan, saya terangkat, saya melayang, saya turun lagi. Saya terangkat melayang, saya turun lagi. Kenapa saudara? Karena banyak cicilan saudara. Ya kan, udah melayang, sini turun lagi, anak aja, ya kan, masih banyak cicilan, selesaikan dulu. Nah, Yesus Kristus terangkat naik ke surga, saudara. Mungkin sebagian muridnya di dekatnya dalam keadaan kaget, berusaha menahannya supaya dia nggak terbang lebih tinggi lagi. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita tetap terangkat tinggi, melayang, dan kemudian tiba-tiba menghilang di awan-awan. Para murid mereka melihat ke atas, mereka berpikir, wah Yesus pasti akan turun lagi nih. Jadi mereka tunggu, ya kan?
Nah makanya ini yang dibilang oleh malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini sudah naik, dia terangkat ke surga, telah meninggalkan kamu. Haleluya. Dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi murid-murid tidak menyangka, murid-murid tidak bisa memprediksikan Yesus tiba-tiba terangkat naik ke surga. Dan hal yang sama juga saudara berlaku saat dia akan datang kembali kedua kalinya di dalam dunia ini. Amin. Sehingga kita tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Kapan Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, tidak ada yang bisa tahu saudara. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita pastikan hidup kita siap. Amin. Kapanpun dia datang, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapanpun Tuhan Yesus datang kembali. Kalau dia datang, kita siap. Katakan siap saudara. Katakan gerak. Dor saudara. Siap gerak. Dor. Saya Laskar Kristus siap gerak dor. Ya, kita Laskar Kristus. Katakan kepada sebelah kita Laskar Kristus. Amin. Jangan dornya saudara. Waduh, ya. Kapanpun Tuhan datang, kita siap saudara. Amin. Kapanpun Tuhan Yesus datang, hidup kita siap. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Alkitab bilang saudara, dia yang terangkat ke surga tidak bisa diprediksi. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi kapanpun Tuhan Yesus mau datang kembali, hidup kita siap untuk menyambutnya. Amin. Ini kita pelajari, kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Kita boleh baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Janganlah gelisah hatimu, karena Tuhan tahu saudara, di akhir zaman ini akan banyak goncangan, akan banyak tantangan. Makanya Alkitab berkata jangan gelisah hatimu, jangan stres, jangan panik, jangan khawatir berlebihan. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sama-sama kita mau katakan, saya harus percaya Tuhan. Saya harus percaya kepada Tuhan. Kita gelisah, kita stres, kita takut, kita panik, bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena kita tidak percaya, saudara. Ya, karena kita tidak percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita. Berarti surga itu pasti. Sama-sama katakan surga itu pasti. Sama-sama katakan surga itu indah. Sama-sama katakan surga itu tujuan hidupku. Siapa yang mau ke surga lebih dulu? Oh haleluya, sudah siap ini. Luar biasa saudara. Sudah siap. Sudah siap. Saya tidak bisa memprediksinya ternyata. Sudah siap saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Puji nama Tuhan. Yang perlu kita pastikan bahwa saudara, selama kita hidup di dalam dunia, apapun tantangan hidup kita, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, perjalanan proses iman rohani kita pastikan yang pertama saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Kita sebagai manusia terbatas saudara. Kekuatan kita terbatas, orang yang kita harapkan terbatas. Tetapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Mari kita mau andalkan Tuhan. Mari kita mau berharap kepada Tuhan. Dia Tuhan sumber kekuatan kita saudara. Apapun yang kita alami, pergumulan kita, tantangan kita, mari kita hanya andalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan setiap kita dan tidak terbatas. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Ada satu pujian mengatakan, ku sembah kau Yesusku, Bapa dan sahabatku, kau yang peduli
pulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi sama-sama serukan. Ku sembah Kau Yesusku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, ini yang kami percaya, aku tak ditinggalkan. Katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Amin, Bu Saudara. Apabila di hari-hari ini kita sedang merasa mulai menjauh dari Tuhan, kita merasa iman rohani kita mulai lemah, Bu Saudara. Ada masalah dikit, kita tersinggung. Ada masalah sedikit, kita mulai menyalahkan keadaan, mulai menyalahkan orang sekitar kita. Mari Bu Saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia sumber kekuatan dalam hidup kita menjalani hari-hari ini. Firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini, akhir zaman ini tidak semakin mudah, Bu Saudara. Di akhir zaman ini banyak orang, anak-anak Tuhan mulai digoncangkan imannya, Bu Saudara. Tetapi setiap kita yang datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Saudara. Nah, selama hidup kita di dunia, apapun tantangan hidup kita, pergumulan yang kita hadapi, Bu Saudara, kita pastikan yang kedua, kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka akan membawa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Bu Saudara. Ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menyertai hidup kita. Dan saat Tuhan menyertai hidup kita, apapun yang kita kerjakan pasti diberkati, berhasil, Bu Saudara. Amin. Saat ini, Bu Saudara, apa menjadi pergumulan-pergumulan kita, Bu Saudara? Dalam keadaan keluarga kah, ekonomi, Bu Saudara, pemulihan, berkat, usaha, pekerjaan, Bu Saudara, sakit, penyakit. Mari, Bu Saudara, kita mau hidup di dalam kebenaran. Kita mau tetap hidup dalam kebenaran. Sama-sama katakan, saya mau hidup dalam kebenaran. Saya mau hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran Tuhan membawa hidup kita berkenan di mata Tuhan. Saat hidup kita berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai hidup kita. Saat Tuhan menyertai hidup kita, apapun yang kita kerjakan pasti diberkati, berhasil. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selama hidup kita di dunia, apapun tantangan-tantangan hidup kita, bersaudara, pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga, kita pastikan saat kita menghadapi tantangan hidup, kita memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita memuliakan siapa? Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kita, kita pasti tidak mau menyimpang, bersaudara. Kalau kita mengerjakan pekerjaan kita untuk memuliakan nama Tuhan, pasti kita tidak mau menyimpang, saudara. Amin. Dan apapun yang kita miliki, mari kita bawa semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kesehatan kita, tenaga kita, saudara, harta benda kita, ide-ide kreatif kita, hidup kita, keluarga kita, mari kita bawa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat kita bawa hidup kita dalam kemuliaan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah pekerjaan kita. Sehingga kita semakin diberkati, kita semakin berbuah, dan hidup kita semakin menjadi berkat, dan nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi di dalam Tuhan Yesus ada kepastian surga. Amin. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup di dalam dunia, apapun tantangan-tantangan hidup kita, apapun pergumulan-pergumulan hidup yang kita sedang hadapi, saudara, kita pastikan hidup kita apa? 3 hal ini, yaitu yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kemudian hidup kita harus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan
kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan dia kembali ke surga untuk menyediakan apa? Tempat bagi setiap kita. Amin. Nah, sebagai ucapan syukur kita, saudara, karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kita, makanya kita pastikan hidup kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Kita harus pastikan hidup kita tetap di dalam kebenaran Tuhan. Dan kemudian kita harus pastikan bahwa hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita pasti masuk surga. Amin. Sama-sama. Saya pasti masuk surga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, kita pasti masuk surga. Kita yang masuk surga, kita memakai jubah putih kemuliaan. Amin. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan, Wahyu 7 ayat 13, 14, 15. Ayat 13 sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini apa, saudara? Apakah malaikat? Apakah rasul-rasul? Mereka ini apa? Amin, saudara. Mereka adalah orang-orang. Coba tanya sebelah kita, saudara, dengan senyuman, kamu orang bukan? Ya. Dengan senyuman ya, saudara ya. Jangan tanpa senyuman, saudara. Artinya bisa berbeda, saudara ya. Nah, karena kita orang, saudara ya. Karena kita apa? Kita orang, berarti ini kemungkinan adalah kita. Amin. Jangan-jangan ini adalah kita yang keluar dari apa, saudara? Kesusahan besar. Siapa di sini yang pernah mengalami masalah, persoalan, kesusahan besar? Siapa di sini yang pernah mengalami masalah, persoalan, kesusahan besar? Berarti yang nggak angkat tangan tidak pernah mengalami kesusahan besar? Atau masih susah untuk dicerna perkataannya? Ya, saudara, kita semua pernah mengalami kesusahan besar. Amin. Kita semua pernah mengalami persoalan besar. Amin. Artinya bisa jadi ini kita, saudara. Ya. Jadi mereka yang berada di surga bukan berarti mereka tidak pernah mengalami kesusahan besar, saudara. Tetapi mereka yang berada di surga adalah orang-orang biasa yang pernah mengalami kesusahan besar, tetapi mereka menang. Amin, saudara. Dan selanjutnya apa? Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya mereka yang berada di surga yang memakai jubah putih kemuliaan, mereka juga pernah jatuh dalam dosa. Lalu mereka mencuci jubahnya, diputihkan oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Jadi mereka bukan orang-orang sempurna yang tidak pernah salah, tetapi mereka orang-orang biasa yang pernah jatuh. Ya. Siapa di sini yang pernah jatuh dalam dosa? Oh, jujur, saudara ya, puji Tuhan. Jujur, saudara ya. Ya, kita semua pernah jatuh dalam dosa, saudara. Ya, kita semua pernah jatuh dalam dosa. Siapa mereka yang memakai jubah putih di surga? Adalah yang pertama, mereka orang biasa. Yang kedua, mereka orang-orang yang telah menang atas masalah. Yang ketiga, mereka orang-orang yang pernah jatuh tetapi bangkit dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, karena mereka sudah menang dari kesusahan besar dan sudah dibasuh oleh darah Yesus, Wahyu 7 ayat 15. Karena itu apa, saudara? Mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Saya undang tim worship dan mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Jadi di dalam Tuhan Yesus ada kepastian surga. Amin, saudara. Di dalam Tuhan Yesus kita punya tempat di surga, saudara. Di dalam Tuhan Yesus kita pasti masuk
masuk surga, melayani Tuhan di surga kekal selama-lamanya saudara. Nah oleh karena itu pastikan setiap kita di dalam pertandingan iman kita di hari-hari ini menghadapi persoalan hidup kita saudara, kita tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, amin. Dan hidup kita memuliakan Tuhan. Surga adalah bagian kita, amin. Kita adalah orang-orang yang berjubah putih kemuliaan, orang-orang biasa yang menang dari kesusahan besar itu, bangkit dari kejatuhan dosa, dan sungguh-sungguh bertobat dan kemudian disucikan oleh darah Yesus Kristus. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sama-sama kita teduhkan hati kita saudara. Ini setiap kami Tuhan, kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang tebusan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya surga adalah bagian kehidupan kami. Oleh karena Bapa kami pastikan bahwa hidup kami mau tetap kuat dalam Tuhan, menghadapi setiap pergumulan persoalan kami di hari-hari ini. Kami mau pastikan hidup kami tetap di dalam kebenaran Tuhan, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, disertai Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan pasti diberkati berhasil. Dan kami membawa hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pasti kami berbuah, kami diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang jubah putih kemuliaan. Itulah bagian kami Tuhan. Kami orang-orang biasa, tetapi kami menang dari masalah yang besar itu. Kami adalah orang biasa yang pernah jatuh dalam dosa, tetapi kami datang kepada Tuhan bertobat sungguh-sungguh, membawa jubah kami untuk dicuci, diputihkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat hati kita pada saat ini saudara. Kita boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari hamba-hamba Tuhan serukan haleluya, 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 haleluya. Surga adalah bagian hidup kita. Ya Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi setiap kita. Sebagai ucapan syukur kita, kita tetap kuat dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Sama-sama angkat tangan kita dan serukan haleluya. Setiap kami hamba-Mu, setiap kami biji mata-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau sangat baik. Haleluya.
setia dalam Tuhan Yesus. Mari kita pastikan hidup kita, Bapak Saudara, untuk tetap kuat dalam Tuhan, menghadapi persoalan pergumulan di hari-hari ini. Mari kita pastikan hidup kita tetap dalam kebenaran Tuhan, di dalam apapun yang kita kerjakan, agar Tuhan menyertai setiap kita dan dibuatnya berhasil apapun yang kita kerjakan. Mari pastikan hidup kita memuliakan nama Tuhan, Bapak Saudara. Bawa kepada Tuhan, hidup kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadikan setiap kita, pastikan setiap kita menjadi orang-orang yang berjubah putih kemuliaan itu. Orang-orang yang berjubah putih kemuliaan berada di surga bukan berarti orang-orang yang tidak pernah mengalami kesusahan besar. Mereka juga mengalami kesusahan besar, tetapi mereka bisa bangkit dan menang dari kesusahan itu. Orang-orang yang berada di surga memakai jubah putih kemuliaan bukan berarti mereka tidak pernah jatuh dalam dosa. Mereka pernah jatuh dalam dosa, tetapi mereka bangkit, bertobat sungguh-sungguh, dan kemudian disucikan oleh darah Yesus. Mari Bapak Saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesusahan-kesusahan besar kita, apa yang menjadi dosa-dosa kita yang belum terlepas, saya beri waktu sejenak untuk kita menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita menang dari kesusahan besar. Kita bangkit bertobat sungguh-sungguh dari kejatuhan dosa kita. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Kau telah menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dan ini hidup kami Tuhan, kuat dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup memuliakan. Kami menang atas masalah, kami bangkit dari kejatuhan dosa kami. Allah Roh Kudus, ini setiap hati kami. Engkau yang mengetahui kami, Allah Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya.
Tuhan Yesus memberkati saudara untuk memberkati gereja kita. Dan saya berdoa biar ini semua menjadi taburan yang subur. Kita akan menuai maksimal 100 kali ganda. Waktu kita menuai, kita menabur, kita menuai lagi dan kita terus diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menyelesaikan dengan sempurna. Tuhan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhannya. Mari sebentar kita akan bersama kita. Mari kita kembali untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat melakukan ibadah kepada Yesus dengan baik. Sebentar kami akan melakukan persembahan kami, biarlah apa yang kami tabur dapat kami tuai dengan berlipat ganda, serta menjadi berkat bagi kami, serta bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bisa memberikan yang terbaik. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
bergabung, untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah Betani Yestoya Pontianak di tempat ini, baik secara onsite maupun secara online, mari terus bersama-sama kita maju dalam Tuhan, kita menikmati berkat mujizat Tuhan. Amin. Ada beberapa hal yang akan mau saya sampaikan buat saudara. Yang pertama, kami sampaikan yaitu mulai per hari ini rekening gereja Betani Yestoya Pontianak mengalami perubahan yang terbaru, yaitu Bank BCA atas nama Gereja Betani Indonesia dengan nomor 4406011 127. Jadi nomor rekening gereja Betani Yestoya Pontianak yang terbaru yaitu atas nama Gereja Betani Indonesia dengan nomor 4406011 127. Dan kemudian kedua, mulai pertanggal 1 Juni ibadah mujizat yang biasa jam 3 sore berubah jam ibadahnya menjadi jam 11 siang. Dan kemudian ketiga, ibadah gereja anak setiap hari Sabtu yang biasanya jam 3 di Desa Kapur mulai per 1 Juni berubah hari dan jam ibadahnya, yaitu berubah menjadi setiap hari Minggu jam 9 pagi di gereja ini di lantai dasar. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak kepada saudara untuk setiap perhatiannya. Mari bersama-sama kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada saat ini. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada pertobatan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang sesak diberikan kelegaan dari Tuhan. Kami terima berkat, kami terima mujizat Tuhan. Apa yang mustahil mungkin menurut setiap kami, semuanya pasti Tuhan dapat nyatakan dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan di hari-hari ini, Tuhan bukakan jalan, berikan pekerjaan yang diberkati dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap persembahan syukur perpuluhan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami mengembalikannya semua kepada Tuhan, dan setiap mereka pasti berkati Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Setiap teman-teman yang telah melayani pada ibadah saat ini Tuhan, apapun yang telah dikorbankan mereka, apa yang telah ditaburkan mereka dalam kebaikan, pasti mereka akan tuai kebaikan dari Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan, kesehatan, studi kuliah, keluarga, semuanya diberkati Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagaimana Tuhan Yesus telah tibakan kami di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya pasti kami akan membawa sorak-sorai, kami membawa damai sejahtera bagi orang sekitar kami. Kami percaya Tuhan yang jahat tidak berkuasa atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun juga bersama-sama kami akan membawa setiap doa syafaat kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala Senior yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto dan Ibu Pendeta Kirana Pinowati, bersama anak-anak cucu mantu besan dan keluarga besar. Semuanya diberkati Tuhan, sehat, melimpah damai sejahtera surga, pelayanan selalu dirapi Tuhan, penuh kuasa, penuh mujizat, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Yang kedua, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Wakil Gembala yang kami kasih, Bapak Pendeta Muda Yoel Sianto bersama Ibu Pendeta Fike, anak orang tua, mertua dan keluarga besar. Semuanya diberkati Tuhan, sehat, melimpah damai sejahtera Tuhan, pelayanan selalu dirapi Tuhan, penuh kuasa, penuh mujizat, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja Betani Yestoya di Telaga Bodas. Semua proses pembangunan diberkati Tuhan Yesus, berjalan lancar, selesai dengan baik tepat pada waktunya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap pihak yang terkait, semuanya diberkati sehat, usaha pekerjaan diberkati lancar, dan dijauhkan dari setiap kecelakaan kerja dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap dana dan bahan bangunan yang diperlukan, semuanya diberkati tersedia. Setiap donatur dan sponsor bersama keluarga diberkati Tuhan Yesus, sehat, melimpah damai sejahtera Tuhan, pekerjaan usaha dagangan toko diberkati berhasil, dan apa yang telah ditaburkan pasti akan dituai dengan berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa doa untuk gereja kami, gereja Betani Yestoya di Pontianak ini Tuhan. Berkati gereja kami, pakai gereja kami lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan, menjadi saluran kebenaran Tuhan. Tuhan pakai setiap pribadi kami, Tuhan pakai setiap kami yang melayani, Tuhan pakai setiap kami umat jemaat-Mu Tuhan, setiap kami diurapi Tuhan, penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Apa yang kami kerjakan pasti diberkati berhasil. Apapun menjadi biaya operasional kami percaya Tuhan akan mencukupkannya. Tuhan akan menyediakan dari surga dengan sempurna tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, buat kota kami Pontianak, biarlah shalom, damai sejahtera Tuhan memenuhi bangsa negara kami ini, memenuhi kota kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan, mulai hari-hari ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih
Tuhan kami percaya Tuhan Yesus mendengar setiap doa-doa kami. Mari sama-sama setiap kita bersaudara diurapi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mari bersama-sama kita mau aminkan setiap doa berkat ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada masing-masing setiap kita dan memberikan shalom, damai, sejahtera surga memenuhi hidup kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Bersama-sama pada saat ini pulang dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Allah kita, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita mau berkata,